Ya, dianggap udah kenal Bu Met. Oke, luar biasa. Ya, baik, terima kasih Bu Meti, terima kasih kelompok 1 Bu Eli ya. Masukannya. Ya, saya mau Bu, terus terang. izin Bu Asih. Apa itu? Ya, untuk kelompok tambahan berapa? presentasinya Bu Eli tadi, kalau tidak salah, apakah tidak sebaiknya untuk perkenalannya juga ditampilkan di PPT ya Bu ya? Ya, benar. Karena tadi waktu PPT Bu Eli tidak ada ditampilkan, entah apa ada foto Bu Eli gitu kan, namanya siapa gitu kan, gitu. Itu aja Bu. Foto keluarga. Oke, baik, keren lah kelompok 1 ya. Jadi dinamika proses pembelajarannya luar biasa. Tapi sebelum ke kelompok 2 dan kelompok 3, saya akan terus terang duluan ya. Saya mengajar materi melatih manajemen kelas ini udah cukup lama. Dari mulai TPK angkatan 1 ya, di BPPK Ciloto terus sama saya tuh manajemen kelas, dan memang selalu kita kondisikan ada simulasi proses pembelajaran, dan di mana nanti ada seorang fasilitator, dan biasanya kita sudah tunjuk 2 orang pengganggu yang kita sebut dengan troublemaker. Ya, nah itulah di kelompok 1. Jadi mohon izin ya Bu Eli, mohon maaf tadi udah ada yang minta maaf sama Bu Eli, Bu Meti ya. Jadi memang kondisinya kita pengen lihat Bu Eli sebagai seorang fasilitator tadi bisa nggak siap menjalani kelas yang kondisinya seperti itu, ya, ditanya terus, kemudian disudutkan, kemudian ada yang peserta yang sok tahu, mungkin ada peserta yang ngantuk dan sebagainya, ya. Jadi pengen lihat sebenarnya itu simulasinya, kondisinya. Nah sekarang karena sudah kita bahas, saya terus terang, ya. Jadi saya pengen lihat dan rasakan tadi, Bu Eli gimana di kelompok 1. Makanya wajar kalau kantor Mas tadi hajar, kata guru bahasa. Ya kan, pokoknya buat Bu Eli gimana caranya supaya dia bisa sampai kewalahan ngelihat peserta yang semuanya aktif, semuanya ini. Malah saya angkatan sebelumnya di TPK BPPK Ciloto ada peserta yang nggak mau terima. Saya nggak setuju metode ini. Ini metode apaan? Katanya tolong fasilitator ganti. Supaya apa? Memancing saja, supaya kita pengen lihat gimana sih seorang fasilitator dalam memanage kelas. Ya, itu kondisi ya. Jadi mohon maaf. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus lagi buat kelompok 1. Hebat. Ya, saya minta kelompok 3. Ini kelas saya tadi. Bu Asnindar, mohon. Ya Bu. Silakan Bu Asnindar, gimana kondisi Bu Asnindar tadi di dalam kelas? Silakan. Ya, makasih Bu. Yang saya rasakan itulah kesulitan yang bukan kesulitan ya Bu. Itu selalu saya alami ketika pesertanya itu kita sudah pada kenal, kita tahu kemampuan mereka masing-masing. Nah itu yang kita, bagaimana caranya kita menekan grogi, tapi materi tetap nyampe, sehingga kita jangan blank. Makanya tadi ketika kita ngomong, aduh ini ada orang ketiga di sini, saya bicara ini pasti orang yang paham. Nah itu semua Bu. Jadi padahal itu tadi baru pagi-pagi saya buat presentasi. Saya enggak mikir saya mau tampil tadi Bu. Padahal kan Nila, kemarin kan saya mikir-mikir sudah Bu Nila yang mau tampil. Pagi-pagi saya cobalah, takut juga kan Bu, saya mesti masuk. Nah, ketika ternyata memang saya yang masuk, lah kok jadi saya yang jadi. Nah, tapi yang dihadapin itu orang-orang yang saya kenal pula tadi Bu. Jadi, aduh. Terus ada gangguan yang tadi Bu sampaikan. Itu tujuannya nyampe enggak? Kok bisa ada pertanyaan seperti itu ya, peserta atau kemana ini, apa memang narasumber? Makanya saya bilang, ini sesuai nggak tujuannya tadi? Waduh, kalau ada peserta seperti itu cuma agak, oh ini mau jadi peserta atau memang mau jadi penilai gitu tadi saya maksud Bu. Nah kemudian yang kok pada hilang, cuma ada beberapa orang. Nah terus ada yang ngeyelan Bu, ini kok bolak-balik, itu juga yang ditanya. Padahal kan ini cuma simulasi, tahulah kita bagaimana cuci beras. Tapi kok, oh ini kemana? Nah ini pasti, nah itu Bu, dan itu memang kenyataan Bu, kalau pesertanya kita kenal, kita paham betul siapa orangnya Bu, itu yang agak sulitan Bu, kecuali orang baru walaupun dia ini, kita masih bisa lah Bu, kita kan nggak bisa ngukur, tapi kalau sudah kenal hari-hari, tahu kemampuan, itu sulitnya Bu, gitu Bu. Oke, baik, keren, luar biasa. Kayaknya kebocoran untuk ujian nih Bu.
Kayaknya kebocoran untuk ujian besok nanti. Oke. Saya lanjut kepada Ibu Nila. Bu Nila sama Ibu Nurliani tadi pengganggu Ibu Asnidar. Gimana? Coba Bu, apa kesannya? Bu Nila. Kesannya ya Bu, Ya, gimana Bu saya Nila? sangat senang Bu kalau disuruh dapat izin mengganggu Bu As. Untung nggak seperti Terus? itu. Kapan lagi gitu kan Bu? Dendam lamo ya. Sudah lama. Ini sudah ada izin. Udah lama Padahal dendam sudah nampaknya. diberi rekomendasi. Lama. Saya senang Bu. Puas. Tapi nggak bisa Bu buat dia marah Bu. Dia kayaknya senyum-senyum tadi pada saat kami hidupin suara, dia senyum-senyumnya Bu. Belum sampai marah. Keren lah Bu Nila. Tambah satu lagi. Terima Padahal kasih. aslinya pemarah ada Bu Nila. Bu Nurlianti. Gimana Bu Nurlianti? Silakan. Bu Nur. Bu Halo Bu Nurlianti. Nur. Bu Nur ada? Suaranya tuh. Di Halo Bu Nur. Bu Nur mana? Ya, Bu Nur coba ya. Suaranya masih di mute, Bu. Oke, Halo, silakan. Assalamualaikum. Salam. Ya. Gimana, Bu? Ya, kalau kita di rumah sakit udah sama-sama tahu, Bu, kalau kemampuan Ibu As untuk mengajar memang hebat, Bu. Mm-mm. Nah, Terus? makanya begitu saya ganggu, dia balik lagi. Saya minta maaf Bu Asnidar, itu sudah izin, udah disuruh. Nah, kemudian cuma kritik saya sedikit. Memang saya lihat dari Bu As mungkin mengontrol emosi yang agak kurang gitu, atau groginya Bu masih kelihatan, itu aja Bu. Tapi kalau untuk mengajarnya top Bu, top. Oke. Wah, itu Oke. Asnidar. Iya, terima kasih. Luar biasa pengganggu kita di kelompok 3, karena saya tadi di kelompok 3. Saya mau ceritakan apa yang saya rasakan dulu ya. Karena saya di kelompok 3, jadi waktu pendek, waktu 15 menit, karena jam 11 kita akan ditarik ke kelas besar. Saya lihat Bu Nila, saya lihat Bu Nurlianti yang sudah dikondisikan untuk mengganggu Bu Asnidar belum juga bergerak. Ya kan? Aduh, ini waktu makin pendek. Saya chat secara pribadi, saya DM tadi direct message. Tolong ganggu Bu Asnidar. Izin Bu Asnidar, jangan marah. Tolong ganggu kalau perlu sampai emosi. Saya bilang, ya, kita pengen lihat gimana Bu Asnidar bisa menguasai kelas dan menjadikan kelas itu tetap kondusif. Ya, jadi memang saya yang memprovokatori tadi Bu Nila sama Bu Asnidar. Malah yang terakhir Bu Nila sengaja saya suruh Bu cara ganggunya seperti apa. Bu Nila hilang tapi dia mengeluarkan suara lagu Ustadz ceramah, dia menyanyi. Saya udah ketawa-ketawa di situ. Bu Nila, videonya sudah ada, tapi dia mengganggu dengan suara Ustadz ceramah, suara lagu. Pokoknya Bu Asnidar tuh sampai nggak kedengeran suaranya. Kan gitu ya. Jadi memang luar biasa. Kita pengen lihat penampilannya Bu Asnidar tadi sebagai fasilitator. Inilah salah satu trik kita terus ya. Jangan sampai fasilitator tahu. Jadi memang Bu Nila sama Bu Nurliani ini sudah dikondisikan sama MOT Bu dari kemarin. Ya, supaya mengganggu dan bagaimana melihat kestabilan emosi, kesabaran si fasilitator, bagaimana bisa memanage kelas supaya tetap kondusif, supaya iklim pembelajaran masih jalan terus ya. Jadi keren lah pokoknya. Kita kasih aplaus buat kelompok 3 yuk. Terima kasih Bu. Hebat Ibu As. Terima kasih. Oke, kita masuk ke kelompok 3. Satu lagi. Kelompok 2. Kelompok Dua, 2, Bu. yuk. Siapa fasilitatornya tadi? Pak Asnawi, benar? Asnawi Bu. Ya, Pak Asnawi Jadi gimana? tadi baru jalan 5 menit Bu. Baru Oke. jalan 5 menit. Ibaratnya itu lagi di atas udara, tiba-tiba jatuh Bu. Karena Jatuhnya waktunya gimana? berhenti. Ini badai. Jadi waktunya baru 5 menit Bu, baru mau semangat-semangatnya, langsung ke breakout-nya keluar. Oh, alah, berarti Iya. kurang cepat ya. Ya, kurang cepat ya. Karena memang memulainya juga itu Bu. Memulai tadi itu memang agak terlambat ya, karena tadi keluar masuk dari breakout tadi Bu yang terganggu. Oke.
Oke, Tapi jadi secara keseluruhan tadi sudah interaktif, tapi memang tidak ada gangguan, Bu. Alhamdulillah. aman Wah, ya. syukurillah. Karena mungkin belum sempat ganggu, Bu. Belum sempat ganggu. Kelompok 2, wah berarti belum kelihatan ya. Skenario-nya nggak jalan kalau gitu di kelompok 2. Doa Pak Nawi tadi malam panjang Bu, jadi langsung hilang sinyal Bu. Oh alah, sayang banget. Padahal saya pengen dapat Misi laporan. mengganggunya nggak jalan, Bu. Padahal Misi saya Dan udah siap Bu mau mengganggu Pak Nawi Bu Asih. Misi mengganggunya nggak jalan. Kenapa Ibu Apria sering terlempar keluar ya? Iya Bu, sinyal Kenapa saya sering itu? keluar Bu. Saya sudah Sudah saya kondisikan ganti dari malam handphone tadi juga. ya. Iya Bu, Saya saya sudah sudah sedang siapin walaupun sebenarnya saya takut ini suhu saya Bu senior. Saya udah bilang, aduh saya nggak yakin Bu ini senior ini udah suhunya BHD nih Bu. Gimana ini kalau saya menghajar suhu sendiri gitu. Ini yang mengganggunya takut, Bu. Ternyata doa Pak Nawi panjang Bu tadi jadinya langsung belum sampai 5 menit udah langsung kelas Bu. Oke, nggak apa-apa. Itu doa anak soleh, Bu. Padahal saya pengen dapat laporan tadi, Pak Asnawi sempat marah nggak ya? Kan gitu ya, emosi nggak ya? Kan gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Artinya Udah diganggu dikit tuh Bu, padahal suara udah jelas. Saya nggak jelas. Bu Kadarwati di mana? Nggak bisa ganggu ya? Enggak, Bu. Kenapa? Apa, Bu? Ibu Sudah dari Kadarwati. tadi di sini, Bu. Cuma kepalanya aja, Bu. Nggak nampak di sini, Bu. Bersandar di kursi, Bu. Iya, Ibu Kadarwati kan ditugaskan untuk mengganggu juga kan? Mengganggu Pak Nawi, kenapa diganggu? Kalau tadi tugasnya Ibu Kadar, Bu, lantaran tadi perwakilan dari kita udah sepakat, yang jadi fasilitator Pak Asnawi, terus audiennya Aprilia EP, Freddy dengan Pak Sadan. Jadi kami yang lainnya sekedar ini Bu, jadi audien yang baik hati dan tidak sombong Bu. Les Bu. Oke. Artinya untuk kelompok 2 nggak jalan nih kalau saya lihat ya. Kelompok 2 Iya, nggak Bu, jalan. Bu. Sayang banget ya. Sayang banget ya. Karena memang sebenarnya manajemen kelas nih suatu materi yang betul-betul sangat mengasihkan karena di ujung-ujung seperti yang tadi semuanya bisa acting ya, semuanya bisa acting. Malah saya bilang wah jadi pemain sinetron semua nih gitu ya. Actingnya saya jadi anak yang pendiam Bu, actingnya tadi di dalam kelas. Oh, padahal harusnya Bu Kadarwati sudah dikondisikan Ibu MOT kan? Berarti gak ngikutin dong, ya kan? Gak ngikutin Ibu MOT, kita mintain tolong, ya kan? Iya. Tapi Bu Asih, Masukan kali Bu. tapi sebenarnya Bu Jangan Asih jadi pengganggu dibanding jadi. di kelas ini sebenarnya bertaburan pakar-pakar Bu di BHD. Jadi memang agak sedikit nervous juga memberikan materi mengenai bantuan hidup dasar di kelas ini karena suhu BHD itu banyak di kelas ini. Tapi ya apapun itu kan tetap kita jalan. Ya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Asnawi. Padahal sebenarnya kondisinya kalau kita ikut pelatihan TPK ini kan kita nggak lihat konten, Pak. Kita nggak lihat konten. Saya nggak mau tahu gimana Pak, apa itu BHD, apa itu limbah B3, apakah itu tentang yang lain-lainnya. Tapi kita di sini kondisinya hanya melihat bagaimana seorang fasilitator bisa menguasai kelas, bisa menguasai materi. Karena yang menilai sendiri, besok saya menilai micro teaching Bapak Ibu, saya nggak tahu itu isinya apa. Konten kita nggak nilai. Tapi yang kita nilai apa? Medianya, cara pembelajarannya, bagaimana membukanya, bagaimana salamnya, bagaimana mencairkan suasana, bagaimana persepsinya. Kan begitu ya. Jadi nggak usah takut dengan konten, Pak. Jadi kalaupun tadi di kelompok 3 saya lihat nggak ada yang mau mengganggu sama sekali, saya mulai tadinya jadinya. Ya kan? Saya nggak ngerti itu tadi apa tuh tentang limbah D3. Saya bilang, Bu, tolong fasilitator. Saya nggak lihat tujuan. Saya bilang, saya pengen lihat tujuannya apa. Kok dari tadi saya nggak lihat tujuannya, Ibu ini gimana sih? Nah, tadi itu saya memulai. Saya sebenarnya memancing Ibu Norlianti, memancing Ibu Nila supaya bergerak. Saya takut 15 menit habis tidak terjadi gangguan seperti di kelompok 2. Nggak dapat tujuan yang diinginkan.
Awalnya takut nanti didiemin Ibu Asnidar, Bu. Kan kita udah terus terang di sini, ya kan? Kalau ini sebenarnya hanya proses simulasi. Proses simulasi dalam inti tujuan manajemen kelas dan bagaimana kita bisa mengkondisikan kelas walaupun ada gangguan, walaupun ada konflik, ya. Ini kelas tetap berjalan, ya. Pengalaman saya dengan Bu Helni pada saat saya mau ikut menjadi pelatih TPK yang tersertifikasi, pelatihan TPK. Saya ingat banget waktu itu saya peserta pertama yang harus micro teaching. Pada saat saya micro teaching peserta pertama, ya, saya cuma dikasih waktu 20 menit. Di dalam kelas itu saya masuk, yang menilai saya adalah seorang profesor dari LAN, Lembaga Administrasi Negara, sama Widya Iswara Senior di BPPK Jakarta. Ya, pada saat itu Pak Ali Germas, mungkin yang tahu Pak Ali Germas. Ya, begitu saya masuk dalam kelas, itu sudah dihitung 20 menit. Assalamualaikum, saya bilang gitu kan. Pada jawab peserta, Waalaikumsalam. Terus saya masuk, saya cuma bawa flash disk, ya, saya nyolokin sendiri, saya nyalain sendiri layar, komputer, segala macam, tanpa ada yang membantu sama sekali. Biasanya kan saya dibantu teknisi ya atau panitia. Ini enggak, tidak dikondisikan dan itu 20 menit itu harus jalan semuanya. Terhitung mulai saya assalamualaikum, masuk kelas, ketok pintu, itu sudah mulai saya dinilai. Begitu jalan, layar muncul, saya mulailah pembukaan. Assalamualaikum, perkenalan dan sebagainya. Saya baru jalan menerangkan perkenalan saya 2 menit. Itu peserta udah bertingkah semua. Peserta ada 9 orang. Ada yang nelpon, nggak dengerin saya. Ada yang berantem. Bayangin, peserta ada yang berantem. Baru 2 menit saya jalan. Kok kau gitu? Bu, saya nggak mau. Saya mau ke toilet. Semua peserta itu 9 orang. Saya ingat banget, ya. Saya ingat banget. Tapi saya kan dikerjain jatuhnya kan. Rupanya memang skenario mereka. Skenario penguji dari LAN ini membuat saya tidak nyaman di kelas itu. Membuat saya kondisinya tidak nyaman sehingga materi tidak tersampaikan. Ya, alhamdulillah saya masih bisa mengkondisikan. Saya dekati peserta yang main handphone terus, Pak. Ingat Pak, kan kita sudah building learning komitmen kemarin, ya. Berarti siapa ketua kelasnya di sini? Apa komitmen kita? Saya ingatin gitu aja. Yuk kita kembali yuk. Sabar, harus sabar. Padahal dalam hati saya udah kesel banget ya. Terus yang nelpon, oh SPJ-nya gimana? Ini gimana? Pada gitu kelasnya. Ya kan? Saya bilang, Pak, kan di komitmen kita kalau terima telepon di luar. Boleh Bapak keluar, nanti masuk lagi. Ya, tetap bisa ngikutin pembelajaran. Saya ngomongnya gitu. Tetap saya sabar, tetap saya ini. Ya, jadi saya tidak mau kebawa emosi. Padahal kelas itu rusuh banget pada saat itu. Dan itulah dengan mungkin kita sabar, kita tenang, dan saya tetap mengajar. Alhamdulillah saya lulus. Dari 30 orang, dari 30 orang kita yang lulus cuma 19. 11 orang nggak lulus. Padahal isi yang 11 orang ini Widya Iswara semua. Widya Iswara, termasuk saya dan Bu Helni lulus, Kang Rubas lulus. Ya, jadi itulah kondisinya Bapak Ibu. Ya, makanya saya bawakan ini ke sini. Kita pengen lihat bagaimana Bapak Ibu bisa memanage kelas supaya kelas tetap tenang, ya, dan tetap berjalan proses pembelajaran tetap kondusif, peserta masih semangat lagi. Jadi ya itu tadi tepuk-tepuk, ya kan? Oke, saya tunggu ya Pak. Tetap gitu, tetap merendah aja. Tapi jangan lupa belajar kelas, proses pembelajaran tetap jalan, slide saya tetap jalan, ya. Pada saatnya dia bikin heboh, saya datangin. Kan ada konflik nih, ada yang berantem, ya kan? Saya tepuk-tepuk, ya. Yuk, kita kembali yuk. Aduh, nanti aja yuk ceritanya nih. Sayang loh, waktu saya pendek. Nah, begitu. Jadinya harus merendah-merendah. Ya, oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang dikondisikan seperti itu, ya. Nah, ya. Oke, Bapak Ibu ya, jelas ya. Yes. 11.55. Waktunya udah habis nih sebenarnya. Oke, cukup? Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup ya, kalau pesan Ya. cukup ya. Oke, saya keluar lagi. Iya. Cukup Bu. Cukup Bu. Iya, alhamdulillah. Bu Helni ada di sini. Bu Helni mau kasih tambahan, Bu Helni? Bu Helni. Halo Bu Helni. Halo.
Bu Halo. Helmi. Iya, Bu Helmi ada mau kasih tambahan? Halo, iya. Iya, Bu. Ya. Silakan. Oke, baik Bu Asih, terima kasih. Ini saya pakai HP Handphone karena ya? laptop saya dari tadi bolak-balik keluar masuk Zoom-nya mungkin sudah lebih dari 10 kali. Oke, ya, silakan. Ya, jadi Iya. baik Bu Asih, jadi dari proses pembelajaran kita pada hari ini, khususnya untuk tugas kelompok yang role play. Nah, memang Bapak Ibu ini sebetulnya sudah kita rahasiakan sih ya. Cuma memang di kelompok 2 tadi Ibu, di kelompok 2 tadi karena memang kita mulainya agak sudah telat. Jadi waktu kita mulai untuk role play itu sudah jam 11 kurang 5 menit. Jadi memang waktu tersedia cuma 5 menit. Dan sebetulnya dari awal itu tadi sudah bisa itu Pak Asnawinya diganggu oleh peserta. Cuman tadi seperti kata Ibu Aprilia ini ada rasa-rasa sungkan untuk mengganggu karena mungkin senioritas tadi barangkali ya. Karena senioritas. Tadi kalau saya sih ngelihatnya sudah harus diganggu tadi itu dari Pak Asnawi menyampaikan tujuan itu tadi sudah bisa diganggu sih sebetulnya tadi. Ya. Cuman mungkin ya itu tadi. Jadi memang Bapak Ibu seperti yang disampaikan Bu Asih memang seperti ini itu akan sering kita temui. Jadi peserta juga sudah mengatakan tadi bahwa mereka sebetulnya sering menemukan itu waktu mengajar. Dan memang kalau kita micro teaching, nah kalau ada ketemu yang seperti itu ya sekarang Bapak Ibu kan sudah latihan, jadi sudah bisa mengatasinya, Jadi seperti yang disampaikan Bu Asih tadi, pengalaman kami waktu ujian itu luar biasa. Ya, sampai ada teman kita yang keluar dari ruangan itu menangis sejadi-jadinya karena kaget diganggu waktu ujian, tidak menyangka sama sekali ada gangguan seperti itu waktu ujian sehingga keluar dari ruangan menangis sejadi-jadinya. Ada juga yang memaki semaki-makinya karena kesal karena diganggu. Ya kan, padahal itu Diwasara, tapi keluar dari itu ada yang menangis, ada yang memaki-maki karena kesal gitu kan, diganggu seperti itu. Tapi memang ternyata yang seperti itu yang tidak bisa menguasai emosi kayaknya itu ya belum diberi kesempatan untuk lulus oleh panitia. Iya. Jadi Bapak Ibu itu pengalaman, memang mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi. Itu aja Bu Asih, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Helmi, luar biasa ya. Dengar sendiri kan ya Bapak Ibu ya, tapi nanti jangan takut. Micro teaching nanti yang mengkondisikan Bapak Ibu kok. Kami kan cuma menilai ya. Ya, nggak ada, jangan buat skenario diganggu oleh temannya atau audiensnya. Nanti malah jelek nilainya. Nggak usah, tenang-tenang aja. Bikin yang manis-manis aja biar nilainya bagus. Itu Ibu Asih. Halo Ibu Asih. Ya, Bu. Begitu saya menghubungi trouble-nya ini, yang pengganggu ini pada komplain ke saya, Bu, nanti saya dikucilkan, Bu, nanti saya diberikan, nanti diberikan. Jadi keder dulu, Bu, ya, sebelum tampil. Apalagi Ibu Apriati, ya, dia sangat takut sekali, katanya suhu gini-gini. Sampai saya sudah yakinkan, nampaknya takut nih. Keder belum Bu ya? Oke. Ya, sekarang lepaskan semuanya ikhlas. Pak Asnawi, Bu Asmidar, Bu Eli, ikhlaskan Bu. Ini hanya suatu proses pembelajaran simulasi. Cukup selesai sampai di sini saja. Kan kita proses belajar. Tidak boleh dibawa sampai kemana-mana. Apalagi yang mengganggu tadi disuruh oleh saya, disuruh Ibu MOT. Disuruh oleh Kang Rumas, ya kan? Karena ini semuanya proses belajar. Karena Bapak Ibu nanti pada saat jadi pelatih, bukan di micro teaching ya, nanti di kelas-kelas yang lain, yang kelas-kelas Bapak Ibu ajar, pasti kondisi seperti ini ketemu. Ya kan? Ya, pasti ada ketemu yang begini-begini, peserta yang ngeyel, peserta yang ngantuk, peserta yang nggak puas, peserta yang tadi saya bilang, ganti metodenya, saya nggak suka. Nah, itu harus bisa. Kuncinya apa tadi? Sabar. Tenang. Ya, kuncinya sabar, tenang, dekati peserta bahwa peserta itu tidak pernah salah, kondisinya kuncinya itu aja. Dan positive thinking, ya, tetap jaga silaturahmi baik kepada peserta pada saat pembelajaran. Walaupun dalam hati begitu keluar kelas tadi memaki-maki kata Bu Helmi saking keselnya, ya kan, tapi tidak di depan peserta. Jangan terpancing emosi, peserta disuruh keluar.
nggak boleh. Peserta dimaki, peserta disuruh keluar, tidak boleh. Ya, Bu Asih. Iya, Bu gimana, Bu? Asih. Ya, Itu Bu kita Elisa. salah pilih. Kita salah pilih fasilitator, Bu, karena Bu Eli memang nggak pernah marah selama ini yang saya tahu. tapi jadinya ya. Tapi itu pelajaran, Bu. Kita lihat, kita belajar dari ketenangan Bu Eli. Iya, dia nggak pernah marah, Bu. Selama Amel kenal Bu Ya. Eli, dia nggak pernah marah. Mama. Iya, itu artinya Bu Eli menaburkan perilaku baik supaya menjadi seorang fasilitator itu tetap harus sabar, tenang, dan tetap bagus. Panitia juga salah, Bu. Kenapa? Panitia juga salah memilih troublemaker-nya, Bu. Padahal banyak troublemaker yang handal di sini, Bu, di kelas ini. Termasuk yang ngomong itu, Bu. Hebat, Mama Sagan. Ya. Harusnya tadi kalau temannya sudah ada yang mancing-mancing gitu, walaupun tidak ditunjuk jadi troublemaker, ikut-ikutan aja. Saya pernah satu kelas ya, yang ditunjuk panitia untuk troublemaker itu 2 orang. Ternyata gitu, lihat temennya ngerjain si fasilitator, semuanya satu kelas ngerjain. Nggak enak, Bu, udah dipilih tadi, Bu. Tapi kita menghargai, Bu. tidak tahu tujuannya nih, Bu. Tadi tujuan tidak tahu, Bu. Kalau tujuan tahu, habis, Bu. Kalau tujuannya tahu, habis tadi. Sudah sering Amel kerjain masalahnya, Bu. Jadi dia udah kebal kalau udah Tapi kenal nggak apa-apa. Ya. Bosi, mau tanya dikit, Bosi. Apa itu? Saya sering yang seperti yang saya dapat tugas tadi itu sering saya alami, Bu. Misalnya kita dapat lagi jadi fasilitator. Nah, peserta kita itu rata-rata senior di atas saya, Bu. Apalagi dokter-dokter yang kita jadi pesertanya, Bu. Kita jadi fasilitator. Bagaimana triknya, Bu, supaya kita tetap tenang, nyaman, dan bisa menyampaikan tanpa rasa mengguruin para peserta kita itu, Bu. Walaupun saya kadang memang groginya tinggi banget, Bu, kalau waktu mau mulai. Nah, nanti udah 5 menit atau 10 menit, udah mulai panas, udah hilang groginya, Bu. Tapi untuk awal itu deg-degannya besar banget, Bu. Oke. Triknya, Bu. Oke, terima kasih. Sama, Bu. Izin. Sama dengan Ria, Bu. Iya, izin saya langsung jawab aja. Kalau saya lempar waktunya semakin panjang ya, nggak apa-apa ya. Ya biasanya saya kalau ada pertanyaan suka melempar dulu kalau pembelajaran orang dewasa kan gitu ya. Oke, soalnya udah azan nih zuhur di Ciloto ya. Baik, Bu Aprilia langsung saja kondisikan bahwa kita menjadi seorang fasilitator, kita memfasilitasi, bukan berarti kita yang merasa lebih pintar. Tadi kan gitu kuncinya ya, Bu. Kita yang menguasai kelas di situ. Apakah di dalam kelas itu ada direktur atau apapun, kondisikan mereka adalah audiens Anda. Bukan kondisikan beliau adalah atasan-atasan Anda, atasan kita. Kita tenang, mereka semua yang di depan kita adalah kondisinya sama. Pada saat menjadi fasilitator ya, beda pada saat kita pidato. Kalau pidato kita tetap harus menaikkan mereka, kan begitu ya. Pada saat jadi fasilitator tenang saja, ya bismillah. Triknya nanti ada dari Kang Rubas gimana menghadapi kondisi yang seperti itu. Tapi kalau saya bisa kasih, sekarang saya sering kondisinya begini, ya kita tenang saja bahwa mereka adalah sama dan kita santai saja. Ingat bahwa siapapun mereka adalah audiens saya. Mereka adalah saya fasilitasi. Mereka adalah orang yang sama dengan semuanya. Ya, jadi tenang dan anggap kita ngobrol sama mereka. Anggap kita sedang ngobrol. Jangan merasa kita menggurui. Kita ngobrol. Satu lagi kuncinya, kalau dia Bu Aprilia tahu ini adalah orang yang di atas Ibu, jadikan kunci. Jadikan kunci. Diajak interaktif. Ya, jadi diajak kasih Bu bisa kasih masukannya apa nih buat teman-teman. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi diajak mereka interaksi dan diajak mereka menjadi kunci. Jadi mereka pun kalau dibuat seperti itu merasa terhargai. Seperti yang saya lakukan pada saat saya ngajar anti korupsi, kemudian di dalam adalah ada Widya Iswara Utama, Widya Iswara Utama loh, golongan 4E. Ya, dan dia yang tahu banget tentang korupsi yang ada di Kementerian Kesehatan seluruh Indonesia. Saya anak kecil baru kemarin ngajar anti korupsi. Ya kan? Tapi saya kondisikan beliau jadi kunci. Jadi dia ngasih banyak masukan ya. Gimana Pak menurut Bapak? Ya kan ada masukan. Nah, begitu-begitu. Ya, gitu ya Bu Aprilia ya. Kuncinya sekali lagi tenang. Tenang.
kelas ini saya punya sekarang, gitu loh. Ya, kelas kita yang punya. Mau kemana kelas dibawa, kita yang bawakan. Ya, jadi nggak usah takut di dalam itu siapa. Oke? Yang jelas kuncinya ibu tetap menghormati mereka semua. Mengkondisikan mereka orang dewasa. Jangan mengecilkan. Jangan mengebesarkan. Ya, oke? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, izin ya, sudah cukup ya waktunya ya. Sudah azan zuhur. Saya masih belum puas. Saya dapat informasi barusan ditelepon, katanya nanti saya masuk juga nemenin ibu-ibu di anti korupsi. Kita masih ketemu lagi. Alhamdulillah. Sip, Bu. Alhamdulillah. Jadi diskusi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup. Saya kembalikan ke Bu Harmaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Asih. Kita beri aplaus dulu buat Bu Asih. Ya, tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Bahagia. Iya, boleh. Iya. Terima kasih Bu Asih. Silakan istirahat. Bu Asih.